Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal tipuannya engine flash. Mengapa kok sampai banyak orang terkecoh, tertipu dengan efeknya engine flash ya? Sebelumnya penulis sudah posting video soal ATF tidak layak dijadikan engine flash. Di situ kelihatan kalau ATF itu enggak efektif sebagai engine flash. Jadi sudah pakai ATF ternyata keraknya masih tetap aja kayak gitu, enggak jadi bersih mesinnya. Dan ATF-nya keluarnya jadi hitam. Nah, ATF keluar hitam ini dianggap kotorannya keluar gitu ya. Nggak memikirkan kemungkinan bahwa hitam itu karena ATF sama sekali tidak cocok untuk jadi oli mesin. Jadi hitam karena ATF sama sekali tidak punya kemampuan untuk mencegah oksidasi. Jadi ingat ya, di oli mesin itu ada zat antioksidasi, ada aditif antioksidasi. Jadi nggak kayak yang diberikan orang-orang itu bahan dasar oli grup 3 langsung dipakai sebagai oli mesin gitu, bakal awet. Enggak, ada antioksidasinya juga. Oleh karena itu penulis pun kalau pakai minyak goreng nggak 100%, tujuannya itu biar oksidasinya antioksidasinya lebih bagus. Nah, kalau pakai engine flash yang praktek biasanya, jadi sebelum di drain dituangkan cairan engine flash, terus mesin dinyalakan beberapa menit, 15 menit mungkin, terus di drain. Itu nggak ada orang yang protes mengapa kok keluar olinya hitam, karena memang oli yang sudah akhir masa pakai biasanya sudah hitam. Dan orang itu nggak membedakan antara hitamnya karena masa pemakaian atau masa karena engine flashnya ya. Beberapa orang percaya kalau hitam itu, oli jadi hitam itu disebut olinya membersihkan kotoran. Tapi ya terbukti di yang engine flash ATF yang 100% diganti itu tetap aja hitam kan. Jadi enggak. Kalau engine oli mesin gimana, atau minyak goreng? Ada yang coba memang pakai minyak goreng. Terus yang kedua nanti setelah ditap diisi lagi sama migor lagi mbah. Nah terus setelah tadi diisi migor kemudian ini mbah tap. Itu kan barusan dipakai 5 menitan kan tadi, terus hasilnya udah kayak gini. Nah ini nanti setelah ditap terus diisi lagi mbah pakai migor ini. Minyak gorengnya jadi hitam, tapi menurut penulis itu karena minyak gorengnya jadi kecampur sama sisa oli yang ada di mesin. Jadi bukan karena membersihkan kotoran. 15 menit ya nggak cukup ya. Memang minyak goreng itu punya daya larut yang kuat ya. Memang waktu pertama kali pakai minyak goreng itu penulis itu melihat minyak goreng olinya itu langsung jadi lebih pekat gitu loh. Jadi waktu penulis mobil
mobil Ayla itu sudah 10.000, hampir 10.000 lah, lebih dari 9.000, kan belum pernah ganti oli. Itu penulis kasih minyak goreng, dan efeknya apa? Minyak gorengnya apa? Oli mesinnya itu warnanya jadi lebih gelap, langsung instan. Ya emang gitu, emang ada efek itu. Tapi menurut penulis warna hitam itu kebanyakan karena sisa oli bekasnya. Yang di mobil itu olinya masih bening sih waktu sudah hampir 10.000 itu, kalau di drop test ya. Waktu di drop test itu masih bening. Kalau di apa namanya, di drain mungkin sudah hitam ya, nggak tahu lagi tapi dari drop test bening itu ditambah minyak goreng jadi hitam. Nah, masalah engine flash ini yang bikin sulit itu apa? Orang itu pakai engine flash terus dijalankan, begitu keluar langsung diomongin, wah ini loh gara-gara engine flash jadi keluar apa kotorannya, jadi keluar apa lumpurnya, macam-macam lah ngomongnya kayak gitu. Soal engine flash. Untuk apa engine flash? Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa ketika kita memilih bahan bakar yang tidak mampu membersihkan ruang pembakaran, bahkan ikut berperan mengotori minyak pelumas, disitulah Anda akan memahami bahwa engine flash dibutuhkan. इनके इंजन प्लस ऑयल को आप देख सकते हैं, ये ऑयल है और इसका मैं उपयोग मैं बाइक को स्टार्ट कर देता हूं और अब मैं 10 मिनट तक इस बाइक को स्टार्ट करके रखूंगा और मैं आपको पास से दिखाता हूं। और दिखाओ यहाँ पर हाथ लगे, तो ज़्यादा मत लगाओ हाथ में। अरे नज़दीक लाके कैमरे के सामने दिखाओ, हाथ अपना ले आओ बस। हाँ देखिए भैया, अब आप लोग देखें और ऐसे करो, बस रख दो। यहाँ पर ये पिस्टन पे अभी कार्बन लगा हुआ है और ये हमने अभी हटाया नहीं, अभी इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं, दिखाऊंगा पूरा इंजन खोल के। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर ऑयल भरा होता है, आप देख सकते हैं। अगर आप कितना भी प्लस करेंगे तो आपका ऑयल इसमें भरा रह जाएगा। और अब मैं তো যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের 80 ml এর একটা কন্টেনার। ये है लोकी मोली इंजन फ्लश है, ये मेड इन जर्मनी है। तो इसमें आपको पहले डिटेल बता दूं, आप भी देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन पहले इसका पढ़ लेते हैं। तो फॉर गैसोलीन एंड डीजल इंजन्स, तो मतलब ये पेट्रोल और डीजल इंजन के। गैसोलीन बेसिकली जो बाहर के लोग हैं, तो डिब्बी अब इसको साफ नहीं मिलता,
तो इंजन तो क्लीनिंग है। और बात करते हैं कि मुझे इस इंजन में क्या नहीं मिला। मैं आपको फैक्ट बताऊं कि मुझे इससे उम्मीद नहीं थी, वरना जितने हम इंजन खोलते हैं, अगर आप मैकेनिक भाई आप देख रहे हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा, ये हमारी बेसिकली ये इतना ऑयल तो ये गाड़ी में चलता है, वो इतना ना नीचे वेस्ट रहता ही रहता है, तो इतना साफ़ नहीं मिला मुझे किसी इंजन का। तो इसने यहाँ पे देखिए क्लच कवर में भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें कालक सी मिली, कालक नहीं है मेरा ऑयल का है। ये हमारी 27,500 किलोमीटर चली हुई है। नॉर्मली जो 27,500 किलोमीटर की मैं खोलता हूँ, ऊपर से तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर के मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट रिंग का जो बीच में कचरा निकलता ही है नॉर्मली, तो इसमें वो कचरा नहीं है, मतलब काम कर लेता है। अगर आप 1-2 बार काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह क्लीनिंग करें। Apa benar begitu? Itu kita nggak bisa tahu apa jaminannya kalau misalnya pakai oli mesin biasa ya, bukan khusus engine flash, diganti oli terus mesinnya dijalankan 15 menit, apa tetap jadi bersih setelah di engine flash? Atau misalnya kalau nggak usah engine flash, langsung pakai oli mesin gitu, apa nggak terjadi hal yang sama, olinya juga jadi hitam? Jadi sebenarnya nggak bisa diverifikasi hal itu. Ya mau gimana verifikasinya? Jadi biasanya pembuktian kehebatan engine flash itu kan dilakukan dengan apa? Ya itu, lihat hasilnya, lihat sampahnya itu kan. Padahal ya belum tentu kan. Bisa aja nggak usah engine flash, diganti dengan oli yang baru, oli apapun deh, nggak perlu oli diesel, bisa aja hasilnya sama. Dan ternyata memang ada pembuktian ya, pembuktian sampai bongkar mesin. Bongkar mesinnya bukan sesudahnya engine flash. Kalau sesudahnya engine flash kita nggak tahu kan. Bisa aja mesinnya bersih karena olinya bagus, tapi itu orangnya ngomong saya naik. Ini loh karena di engine flash mesinnya jadi bersih, padahal bisa jadi karena oli yang dipakainya itu layak pakai. Kalau oli layak pakai kan bersih toh mesin. Kalau ganti olinya periodik, kalau olinya bagus kan ya ruang bakar bersih toh, nggak merah, nggak apa gitu. Tapi itu diaku sebagai hasilnya engine flash. Nah, tapi ternyata yang melakukan bongkar sebelum dan sesudah melakukan engine flash itu jelas kelihatan bahwa ya sebenarnya engine flash itu nggak sesakti yang diomongkan orang-orang. Nantilah penulis sertakan videonya. So here we have it, after about 130,000 careful miles. What we're going to do is we're going to do an oil flush and see if it actually does anything at all. Right, so these are what we're going to be trying. I've got 2 of them because, well, that much is only meant to do about 1.5 litres to 2. And it might be hard to tell because I haven't got it before. ये हेड इसका आ गया बाहर और इसका इनिशियल कंडीशन आप देख सकते हैं। तो ये है इसका और जनरली ये तब होता है जब
इंजन बहुत ओल्ड हो, पहले इसे क्लोज कर लेता हूं, उसके बाद इसमें हम लोग फ्लशिंग करेंगे। हैंड ल्यूब्स का इंजन फ्लश यूज कर रहा हूँ। थ्रोली क्लींस इंटरनल पार्ट्स ऑफ इंजन, प्रिपेयर योर इंजन फॉर न्यू ऑयल, बहुत सारा चीज दिया हुआ है। एंड फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रुथ आपके सामने है ये, और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, बट Ya, jadi hasil uji tersebut yang bongkar sebelum dan sesudah itu menunjukkan bahwa tetapi sama-sama, jadi ada aja kerak yang nggak hilang, mesin ya tetap coklat, komponen-komponen mesin ya tetap coklat, nggak hilang oleh engine flash. Engine flash pun macam-macam ya, ada yang ekstrim, ada yang enggak. Lucu juga ada yang melakukan perbandingan engine flash dengan menggunakan pH tester ya. Dia warnanya nih, kalau yang ini mendekati ke 5, tandanya dia tingkat asapnya lebih tinggi daripada yang tadi merek Suez. Terus yang satu lagi ini lebih parah nih, dia warna hijau nih, terutama yang warna hijau ya. Dia kalau misalnya makin terang, makin mendekati ke angka yang lebih kecil, tandanya sifat asapnya lebih tinggi. Disebut kalau pH-nya sekian jangan dipakai. Nah, itu lucu ya. Kenapa lucu? Karena ya kalau pakai yang pH-nya nggak tinggi ya jelas nggak efektif lah. Karena ya namanya engine flash itu tujuannya kan mengacak-acak mesin ya, membuat kotoran keluar. Kalau netral ya nggak bisa toh, ya kita pikirkan aja lah, reaksi kimia. Apa sih yang bikin bahan kimia bereaksi itu? Kan kalau misalnya netral susah kan bereaksi. Harus ada panas, harus ada macam-macam. Yang nggak netral itu justru yang bisa membersihkan. Tapi ya tentu ada komplikasi lain. Kalau terlalu bereaksi ya sealnya bisa rusak, terus apalagi plastiknya atau silikonnya jadi rusak. Ya kalau sudah gitu ya masalahnya jadi merambat. Misalnya air radiator jadi bocor ke ruang mesin, oli bocor, oli masuk ruang bakar, ya macam-macam lah, jadi penyakitan mesinnya. Jadi orang yang mengeluh radiatornya jadi bocor ke mesin itu ya bisa jadi karena pemakaian engine flash itu, atau pakai oli yang buatnya ngawur sehingga nggak kompatibel sama seal. Oli yang ngecek-ngecek itu kan biasanya buatnya asal ala kadarnya ya. Dibuat pembersihnya banyak sekali sehingga ya sealnya jadi rusak, seal motor atau mobil lah. Ya jadi sebenarnya kalau diuji beneran yang namanya engine flash, kebetulan itu yang diuji adalah merek Liqui Moly ya. Jadi Liqui Moly itu ibarat STP tapi lebih terkenal, lebih besar namanya ya. Itu tapi produk olinya juga produk oli nggak kena itu. Dari bahan PAO tapi nggak dikasih ester. Campurannya cuma WHWI. Kalau lihat yang daftarnya dari Cauteliana dia.
kacau lah. Itu pabrik oli yang nggak sip, nggak bonafit. Ada juga yang apa, membandingkan Valvoline dengan Liqui-Moly di email ya. Liqui-Moly disebut jelek, lebih jelek dibandingkan Valvoline, juga lebih jelek, padahal Valvoline itu ya masih kalah dibanding Valvoline. Nyobanya itu di GSX R150 masa free. Ya intinya engine flash itu sebenarnya sesuatu yang beresiko ya. Kalau dia punya kemampuan pembersih yang kuat, maka bisa jadi akan kena macam-macam, kena seal, kena apa, membuat masalah lah di mesin. Sementara itu kalau sifatnya nggak kuat, ya itu nggak efektif, nggak bisa lama. Jadi sebenarnya daripada engine flash, mending pakai oli mesin lah. Oli mesin yang bagus itu daya pembersihnya cukup bagus tanpa mengurangi kemampuan perlindungan terhadap mesin. Perlindungan maksudnya daya pelicinya itu loh. Jadi oli yang bagus itu daya pelicinya tidak dikorbankan. Orang sekarang ini banyak yang takut, tapi kena ester itu merusak seal, bisa bikin apa, seal apa itu, lupa penulis yang komen barusan di YouTube bilang apa, lupa wes, pokoknya intinya nggak berani pakai ester karena merusak seal. Padahal semua bahan oli itu merusak seal, mempengaruhi seal. Mempengaruhi bagaimana? Yang satu itu membuat kisut, membuat makin kecil, yang satu membuat makin mengembang. Terus kayak bola beko di apa? Dimasukkan ke minyak tanah kan jadi besar. Itu namanya mengembang ya. Karet atau silikon atau apa gitu juga begitu, membuat karet mengembang kalau di minyak tanah. Nah, oli juga punya sifat itu, beda-beda tapi ya. Oli yang mengandung banyak aromatik, oli grup 1 itu akan membuat seal mengembang. Ester akan membuat seal mengembang. Terus ada lagi yang membuat kisut. Contohnya adalah oli yang lebih banyak parafinnya, yaitu oli dari bahan grup 2 dan oli dari bahan PAO. Oli grup 2, grup 3, grup 3 plus itu membuat bahan oli mudah membuat seal kisut. Jadi ya salah lah kalau ngomong ester membuat seal rusak itu. Jadi bahan sintetik pun, oli sintetik pun membuat seal rusak. Makanya pabrik itu menyediakan oli khusus untuk yang masa pakai motornya, mesinnya, motor atau mobil sudah lebih dari 100.000 km. Mereka menyediakan oli yang namanya high mileage, oli untuk kendaraan yang umurnya masa pakainya sudah lama, sudah puluhan ribu kilometer, atau kalau satuan sana puluhan ribu mil. Satuannya berapa? 70.000 mil ya, kira-kira 100.000 kilometer ya.
Jadi ya itu oli high mileage ini salah satu fiturnya yang pasti disebutkan adalah untuk mencegah sealnya bocor. Nah, seal bocor itu kenapa? Karena sealnya kisut. Jadi oli high mileage itu memastikan bahwa seal itu nggak kisut, atau mungkin bahkan sedikit mengembang. Nah, kalau seal mengembang, ya otomatis sealnya ini nggak akan bikin oli bocor lagi. Ya tentu, tapi ya kalau mengembangnya berlebihan bisa pecah. Cuma kalau di mesin kan karena jadi seal kan ngumpul jadi satu, nggak pecah lah, nggak bisa pecah. Jadi salah ya kalau yang ngomong ester itu merusak karena justru ester itu dijadikan tambahan oli-oli yang film strength-nya kurang, oli-oli yang daya larutnya kurang, seperti yang dari bahan PAU. Jadi kebetulan ya oli dengan film strength tinggi itu punya daya larut kuat. Nah, kalau punya daya larut kuat artinya apa? Kotoran-kotoran itu mudah dilarutkan juga, mudah direaksikan. Jadi itu kuncinya. Jadi ya daripada pakai engine flash ya nggak jelas fungsinya, nggak jelas keselamatannya, kemampuan macam-macam. Kan namanya engine flash itu biasanya spesifikasinya saonoe toh, mereknya nggak jelas, kandungannya juga nggak jelas. Ada kandungan minyak tanah nggak disebut, kandungan solar nggak disebut, pakai nama aneh-aneh sehingga orang itu nggak paham bahwa isinya minyak tanah, nggak paham bahwa isinya solar. Ya, yang jadi inti engine flash itu kan meningkatkan daya larut toh. Misalnya pakai minyak goreng pun ya sebenarnya sudah cukup karena daya larutnya kuat. Dan ternyata terbukti bahwa cairan khusus engine flash macam buatan Liqui Moly pun nggak efektif. Mungkin ada yang ngomong, iya memang Liqui Moly itu kurang sip gitu. Lebih sip yang saya pakai ini buatan Cina, mantep, kotoran kerak-kerak lulus semua. Iya, mungkin itu bisa dicapai karena ya kandungan kimianya sangat tinggi. Misalnya isinya kalsium semua, kalsium atau magnesium, sehingga bereaksi. Tapi yang bereaksi nggak cuma ke olinya tok, tapi lain-lain juga, ke seal-sealnya, ke karet-karetnya, yang akhirnya menimbulkan lebih banyak masalah. Karena mesin kan banyak tuh komponennya ya, nggak cuma logam tok.
ada bagian karetnya juga. Nah, kalau yang bagian karet ini jadi apa, dibuat misalnya lebih lemes gitu, dibuat jadi ngembang gitu kan, ya nggak anu juga, nggak bagus juga. Makanya apa, dijelaskan bahwa harus benar-benar memperhatikan petunjuk pemakaian. Jadi kalau yang disuruh cuma 1 menit ya cuma 1 menit, yang 3 menit ya cuma 3 menit, setengah jam ya setengah jam, 1 jam ya 1 jam, karena ya itu kandungannya beda-beda dan reaksinya juga beda-beda. Dan mengingat kalau yang apa, khusus engine flash macam Lucky Moly aja ternyata ya nggak begitu efektif. Menurut penulis, wes nggak usah lah pakai apa engine flash itu. Pakai oli mesin yang bagus, pakai oli mesin yang bisa melindungi mesin, tapi juga punya kemampuan pembersih yang baik. Karena apa? Tujuan oli mesin itu adalah membersihkan mesin, tapi juga untuk membuat tidak terjadi aus. Dan yang namanya mesin itu belum tentu suhu kerjanya tinggi. Jadi ya oli yang diuji pakai one arm bandit sehingga bisa menimbulkan perlindungan kuat pada setelah gesekan-gesekan kuat, itu belum tentu beneran bisa membantu mengurangi aus. Karena bisa jadi waktu pemakaian sehari-hari mesin nggak mengalami tekanan seperti yang dipamerkan di apa uji one arm bandit itu. Oli nggak mengalami suhu setinggi yang diuji di one arm bandit itu. Jadi dibiarkan gantung sama ditekan, ya bukan itu. Jadi ya nggak usah lah pakai engine flash ya. Kalau penulis sendiri nggak khawatir ya mesin itu muncul ada lumpur, karena apa ya, penulis pakai minyak goreng ya. Yang bikin lumpur itu kan seperti dijelaskan di, ya penulis tambahkan nanti, yang bikin lumpur itu kan karena ada reaksi asam dan basa ya, antara adiktif. Ya mungkin ada proses lain, misalnya karena oksidasi jadi itu timbul lumpur. Dengan minyak goreng ya lumpur jadi berkurang lah sedikit-sedikit, nggak langsung sekalian anjlok blok gitu. Ini bagusnya apa? Ya bagusnya kotorannya turunnya pelan-pelan, nggak sampai menimbulkan penyumbatan. Kalau kotorannya langsung blek turun sak pirang-pirang, nggak sedikit-sedikit, ya otomatis bisa bikin saluran olinya yang misalnya kecil-kecil itu jadi buntu. Itu bagusnya kalau pakai, kita itu membersihkan mesinnya pakai oli mesin. Kalau pakai engine flash ya kalau ekstrim reaksinya kuras, kotorannya turun langsung jeblok sak gumpalan gede itu, ya buntu saluran olinya. Kalau sudah buntu ya susah ya, mau diapakan lagi, terpaksa harus bongkar kan. Ya wes lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Maaf penjelasan amburadul ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.